Ya, selama ini publik mengenal Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun tidak banyak yang tahu bahwa kedaulatan laut tersebut merupakan buah dari perjuangan diplomasi panjang selama 25 tahun. Kisah inilah yang diangkat dalam film 12 Mile. Dan untuk membahasnya sudah hadir produser film, Agus Imanuddin. Mas Agus, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Dan juga sudah hadir sutradara film, Tubagus Dedi. Mas Dedi, selamat malam. Malam. Apa kabar? Baik. Dan juga sudah hadir pemeran utama yang memerankan Profesor Mokhtar Erlangga Nur. Erlangga, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mas. Oke, baik. Saya langsung dari Mas Agus. Kenapa film ini harus diangkat di layar lebar? Kisah dari Profesor Mokhtar ini harus diangkat di layar lebar. Oke, terima kasih Mas Reza. Kan pada dasarnya kami mungkin anak muda itu taunya Indonesia itu sekarang ini merupakan satu kesatuan. Padahal kalau Mas Reza tahu, semua tahu, itu adalah proses yang panjang. Ya. Jadi ketika Indonesia merdeka, Indonesia itu belum bersatu, Mas Reza. Itu terdiri dari pulau-pulau yang terpisah, di mana oleh Belanda itu hanya dikasih jarak 3 mil. Dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Nah, pada saat itu, ya, kita melihat bahwa Jawa itu terpisah dengan Sumatera. Tetapi dengan perjuangan Prof. Mokhtar Kussumaatmadja, laut yang jadinya pemisah itu jadi penghubung. Ya. Maka itulah sumber negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jasanya cukup besar. Jadi kita harus tahu, generasi muda harus tahu, anak cucu harus tahu bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia itu timbul. Ya, harus banyak baca lagi, belajar sejarah lagi, literasi harus diperkuat lagi. Ya, penonton gitu kan ya? Iya, jangan hae aja dengerin ini. Ya. Ahli sejarah semua ini. Iya. Apa sih nilai-nilai utama yang ditonjolkan di film ini selain memang persatuan dan juga soal diplomasi yang panjang? Terkait dengan bagaimana peran dari Profesor Mokhtar yang luar biasa juga dalam melakukan diplomasi itu ya. Tapi ada nggak nilai-nilai lain yang ingin ditonjolkan di film ini? Oh, banyak Mas Reza. Yang pertama adalah bahwa kita harus tahu relasi antara kehidupan kita ya, terutama anak muda dengan Pak Mokhtar gitu. Jadi sederhananya ketika ditanya, ada nggak hubungan perjuangan Pak Mokhtar dengan anak muda? Sangat banyak. Oke. Begini Mas, anak muda sekarang kan main gadget ya, itu wah gimana mungkin segala sesuatu. Itu kenapa internetnya murah loh Mas. Tapi kalau Pak Mokhtar nggak ada, itu nggak akan ada internet murah. Karena kan Jawa dengan Sumatera kepisah. Betul. Jawa dengan Kalimantan kepisah. Jadi kalau ada provider di Jawa, itu nggak bisa narik kabel ke Kalimantan. Karena di sini udah lautan internasional. Yang kedua penerbangan, nggak mungkin semurah sekarang, listrik gitu. Itu relasinya adalah bahwa hasil Pak Mokhtar itu sangat relate dengan kehidupan kita, terutama anak muda. Itu yang paling ingin kita sampaikan. Oke, ini luar biasa loh, karena kisah perjuangan seorang Profesor Mokhtar tidak hanya soal diplomasinya, tapi dampaknya sekarang bisa dirasakan oleh generasi penerus begitu ya. Betul. Baik, saya ke Mas Dedi. Mas Dedi, ketika menuangkan perjuangan Prof. Mokhtar ke layar lebar, itu tantangannya seperti apa, Mas Dedi? Jadi beda dengan film perjuangan ya. Dulu saya pernah menulis Jenderal Sudirman, kan revolusi fisik sangat mudah karena ada fase perjuangan yang secara visual mudah. Ya. Begitu Kang Agus ngajak saya kita bikin biografi Prof. Mokhtar. Itu sangat teoritis sekali ya, hukum kelautan internasional, perjuangannya tanpa mengangkat senjata, terus bagaimana dia berjuang melalui diplomasi selama 25 tahun. Jadi memvisualkan ke dalam film yang mudah dicerna. Kita riset 1 tahun ya. Setahun setengah. Sebagai referensi. 1 tahun setengah. Tahun setengah riset. Wow. Kita menemui para guru besar, narasumber untuk kita kuliah dulu. Apa sih hukum kelautan, terus literasi, terus juga kita riset ke berbagai pakar-pakar hukum kelautan, dan yang tak kalah penting adalah bagaimana Pak Mokhtar secara humanis ya, dengan keluarga, ke keluarga juga, biar filmnya secara drama, secara tayangan tidak membosankan karena berat untuk disampaikan. Tapi alhamdulillah kita kemarin sudah screening pertama. Responnya saat ini seperti apa? Respon sangat
positif ya. Jadi ini film bisa mengedukasi kita bagaimana Prof Mokhtar alhamdulillah sudah mendapat anugerah pahlawan nasional. Jadi bukan abstrak ya, sangat real dia memperjuangkan konsep negara kepulauan. Jadi masyarakat juga setelah nonton film ini dapat insight bagaimana perjuangan beliau dan juga sosok negarawan yang sederhana, tidak mengandalkan privilege saat menjabat. Jadi dia tidak mengharapkan saya dapat berapa, dapat benefit apa enggak. Jadi dia benar-benar murni belajar. Jadi setelah kita riset, ini akhirnya kita yakin kita bisa visualkan semua dalam dituangkan dalam skenario, dan akhirnya kemarin kita sangat senang karena banyak respon positif dari itu jadi pejabat tuh jangan tanya privilege saya itu apa. Harus banyak belajar dari Prof Mokhtar ini, harus nonton filmnya makanya. Itu. Nah, Erlangga, apa tantangan kamu Erlangga ketika harus memerankan seorang Prof Mokhtar? Kalau tantangan sih pertama karakter ya, karena kan saya belum pernah ketemu sama Prof Mokhtar, karena Prof Mokhtar juga udah almarhum kan. Jadi gimana caranya pendekatannya karakternya, akhirnya saya sempat sharing juga sama Om Ded, ini kira-kira karakternya Prof Mokhtar seperti apa, gitu kan, cara ngajar dia kayak gimana, cara jalan dia, ngobrol dia, oh ternyata Prof Mokhtar itu pendiam, gitu kan, tapi sedikit bicara tapi bisa kena gitu lah ke mahasiswanya tuh, gitu. Jadi gimana caranya saya bisa memerankan, ya saya nggak usah banyak gestur, tapi itu nyampe gitu ke lawan main, ke penonton, gitu kan. Itu yang pertama. Terus kedua, tantangannya mungkin bahasa Inggris ya. Karena mungkin kan bahasa Inggris kan harus textbook kan. Dia kalau misalnya hilang satu kata beda arti. Itu kedua. Terus ketiga, ini sih menyampaikan apa yang ingin disampaikan Prof Mokhtar dalam film ini. Gitu. Misalnya tadi dijelaskan yang tadinya 3 mil jadi 12 mil. Nah, itu bagaimana saya menyampaikan ke penonton supaya itu tuh masuk ke penonton. Kalau lebih sih kayak gitu sih. Iya, itu memang harus tugas aktor tuh ya. Meyakinkan penonton. Kita liver lah dari penonton. Dulu gimana prosesnya Mas Agus ketika memilih Erlangga akhirnya adalah orang yang tepat untuk memerankan Prof Mokhtar? Sebetulnya menarik karena Erlangga itu casting bukan buat Prof Mokhtar tetapi untuk Khairul Saleh. Oh gitu. Untuk peran yang berbeda. Iya, karakter yang berbeda. Nanti dia lawan mainnya. Tetapi ketika dia harus melakukan satu proses berperan sebagai Khairul Saleh, dia melihat bahwa kayaknya kurang cocok, mungkin dari tampangnya juga kali, lebih dari Pak Mokhtar awalnya. Nah, akhirnya sama Kang Deddy, ya coba kalau Pak Mokhtar, ya alhamdulillah secara gestur, secara tampilan, secara karakter lebih cocok jadi Pak Mokhtar. Jadi casting dari luar. Tidak tahu bahwa Erlangga itu lulusan Fakultas Hukum Unpad juga. Nggak tahu juga ya. Wah, memang udah takdir dari udah jalannya. Dan itu didorong oleh Mas Deddy. Kenapa saat itu Mas Deddy akhirnya milih Erlangga ini orang yang tepat nih untuk memerankan Prof Mokhtar? Jadi kita coba ya, nggak ada case yang menjadi Khairul Saleh, jadian Mokhtar, kita switch. Kita lihat lagi, jadi nggak langsung hari itu emang. Terus kita coba case yang lain. Terus ada juga beberapa sosok kita cast, kita coba. Jadi setelah kita discuss dengan teman-teman mana yang cocok secara ini, kita coba scene yang lebih berat, yang bahasa Inggris, coba bahasa Belanda meskipun dia harus baca. Ya akhirnya kita putuskan Erlangga menjadi Prof Mokhtar gitu. Gimana Erlangga bekerja sama dengan Mas Deddy, Mas Agus dalam film? Senang sih alhamdulillah, karena ya Om Ded juga sama Pak Agus juga support ya di film ini. Jadi saya juga yang merasa nggak ada beban lah gitu, enjoy juga ngejalaninnya. Terus kalau sharing juga masukan-masukan, kritik-kritik juga itu enak banget. Ada nggak adegan tersulit yang harus kamu lakukan yang mungkin tidak akan bisa dilupakan oleh kamu sendiri dalam karir kamu ya di dunia film? Ada nggak adegan tersulit di sini? Ada sih, mungkin yang ada scene ngajar waktu itu pakai bahasa Inggris sama ngobrol sama bule-bule gitu. Jadi harus lancar banget kan? Harus lancar banget, jadi nggak boleh ada salah, nggak boleh ada yang kelewat-lewat. Itu tuh yang bener-bener kayaknya ya inilah fenomenal lah gitu lah. Ingat lah. Sama tadi ya belajar signature-nya Prof Mokhtar ya, gestur dan sebagainya itu berapa lama tuh belajarnya? Seberapa ya, kurang lebih saya sebulan lah dapat skrip, saya pelajari, saya hafalin gitu kan segala macamnya.
sharing juga kurang lebih sebulan lah. Oke, baik. Mas Agus, Anda melihat film ini kalau kita lihat di industri perfilman Indonesia ya, bagaimana posisi film ini di industri perfilman Indonesia? Saya melihat bahwa film ini merupakan suatu film yang unik ya karya Pak Edi, karena ini bentuk antara dokumentasi dan drama. Jadi film ini dibuat bagaimana keakuratan saintifik itu bisa bertemu dengan entertainment. Nah, jadi ini kalau saya melihat dan saya diskusi dengan penikmat film, ini ada di tengah-tengah antara film hiburan dengan film dokumenter. Nah, mungkin ini ada satu genre tersendiri yang mana ini merupakan film pendidikan tetapi dibuat secara entertainment dan hiburan. Artinya tidak ngantuk lah, Mas Reza. Lalu untuk pasar global, nah ini potensinya seperti apa, Mas Agus? Saya kira karena kita juga sudah bekerja sama dan sudah dikurasi sama Kementerian Luar Negeri, jadi kami dari produser dan juga Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Unpad sudah berkomitmen untuk menjadikan ini joint activation dengan Kemenlu. Jadi kita akan melakukan satu public outreach dengan menayangkan film ini di konsulat-konsulat kedutaan besar itu sebagai bagian dari promosi. Bahwa Indonesia pernah punya satu fase di mana kekuatan diplomasinya itu tidak hanya berfungsi bagi Indonesia tapi bagi dunia, itu Mas Reza. Jadi saya kira ini penting sekali untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita mempunyai suatu kekuatan yang baik dalam diplomasi dan pernah punya satu tokoh yang sangat penting. Tokoh yang luar biasa sekali pastinya. Itu dia. Target penonton seperti apa yang diharapkan oleh Mas Dedi? Ya sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin ya pasti. Iya. Selain itu, mungkin selain sebanyak mungkin, apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh film ini kepada penonton? Jadi ini premisnya tuh lebih ke diplomasi 25 tahun ya. Ya. Bagaimana perjuangan tanpa mengangkat senjata selama 25 tahun Prof. Muchtar berjuang, jadi berjuang dengan kekuatan diplomasi tanpa menembakkan satu butir peluru pun. Sehingga setelah tahun 82 UNCLOS ya, United Nations Convention on the Law of the Sea, jadi konvensi hukum laut internasional, setelah disetujui internasional, Indonesia mempunyai wilayah yang demikian besar bertambah. Makanya kan Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera sekarang menjadi utuh, lautnya lebih luas. Karena waktu itu Belanda bebas melewati Laut Jawa sehingga ke Irian Barat ya. Jadi setelah dikukuhkan, ini menjadi wilayah resmi Indonesia gitu. Iya. Jadi itu premisnya itu bagaimana dunia internasional mengakui negara kepulauan Indonesia. Itu. Keren. Ya. Jadi banyak sisi edukasi yang disampaikan dari film ini pastinya ya untuk generasi penerus kan, agar tahu seperti apa sih sejarahnya Indonesia dan perjuangannya para pahlawan nasional saat itu dalam menyatukan Indonesia. Wah, itu pasti keren banget ya. Nah, kapan film ini rilis, Mas Dedi? Inginnya sih kita rilis ke publik di 17 di Agustus nanti. Jadi kita dari sekarang mulai screening terbatas. Mungkin nanti kalau teman-teman di hari Jumat kita ada screening lagi di Bandung. Setelah kami ini screening kedua. Kalau ada kesempatan bisa mampir ke sana ya. Apalagi untuk teman-teman yang di Bandung yang pecinta sejarah juga bisa mampir menyaksikan film ini. Nah, harapan dari Erlangga untuk film ini apa? Ya, saya berharap sih satu itu generasi muda ini melek ya. Artinya saya pada kasih tahu bahwa salah satu hancurnya sebuah negara adalah mereka lupa dengan pahlawan-pahlawan yang udah berjuang buat kita. Gitu. Makanya sekarang budaya-budaya asing itu masuk ke kita. Bagaimana mereka merusak anak-anak muda kita. Mereka mungkin nggak tahu siapa itu Prof. Muchtar, mungkin nggak tahu. Soekarno mungkin tahu, Muhammad Hatta tahu. Mungkin ditanya Prof. Muchtar siapa nggak tahu. Nah, dengan ada film ini, sebagai media menyampaikan informasi, edukasi, dan entertainment itu generasi muda itu mulai ke kita lah. Oh, ternyata ada pahlawan yang ternyata jasanya itu sangat luar biasa, gitu loh. Tidak hanya memerdekakan, tapi setelah itu ada jauh lebih besar lagi yang Prof. Muchtar lakukan buat Indonesia. Jadi masyarakat saya pengennya mahasiswa atau generasi muda tentunya
melek lah tentang adanya film ini. Dan semoga industri film juga, sutradara juga, produser juga mungkin bisa membuat film-film seperti inilah supaya bisa mengedukasi, bisa mengentertain lebih luas lagi. Oke. Itu. Ya. Tidak hanya sisi entertain saja, tapi edukasinya juga harus ditonjolkan begitu ya. Kalau Mas Dedi sendiri apa harapannya untuk dunia film atau industri film di tanah air? Ya, jadi penonton kita tuh unik ya. Jadi kadang film yang dibikin bagus, penonton sedikit, tapi menang festival. Ada film biasa, penonton banyak. Genre sangat bervariasi ya, ada horor, komedi, drama. Nah, yang berbau sejarah memang penontonnya tidak mudah ya untuk menarik minat. Tapi ya itu challenge bagi kita bagaimana menyuguhkan suatu film sejarah yang menghibur, menginspirasi ya itu. Ya. Tentu itu tantangan yang masih kita hadapi sekarang. Soal strategi distribusi juga sangat penting ya. Oh iya, Mas Agus, ini gimana untuk Jadi film ini? kita ada 3 model aktivasi. Yang pertama bahwa aktivasi karena ini berkaitan dengan strategi sosial dan politik serta pendidikan, kita bekerja sama dengan instansi, salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri. Ya. Kita akan melakukan penayangan-penayangan di 12 universitas dan di di kedutaan-kedutaan besar. Nah, yang kedua adalah terkait dengan penetrasi ke pasar, yaitu kita akan mencoba ini di bioskop dan juga mungkin di OTT digital. Jadi ada 2 stream untuk distribusinya. Diharapkan ini bisa memberikan satu proses penetrasi kepada masyarakat melihat film edukasi ini. Itu Mas Reza, seperti itu. Kenapa pecinta film, khususnya pecinta sejarah Indonesia harus menyaksikan film ini, Mas Agus? Yang pertama adalah value dari film ini. Value. Jadi value dari Pak Mokhtar, mengetahui siapa Pak Mokhtar, apa yang dilakukan dan apa hasilnya dari Indonesia, itu bisa melihat bahwa ada role model yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, secara entertainment ini menggabungkan 2 hal saintifik yang cukup akurat, harus akurat, dengan model entertainment yang dikemas oleh Kang Dedi. Yang ketiga adalah bahwa jika film ini ditonton, kita semua melihat bahwa apa yang dimiliki oleh Indonesia sekarang itu tidak diperoleh dengan mudah, sehingga menjadikan kita lebih menghargai bangsa ini, negeri ini. Mas Reza, seperti itu. Terakhir, harapan Anda pastinya untuk industri film tanah air ke depan itu apa yang menjadi mimpi Anda? Mimpi saya adalah bahwa saya tidak melihat bahwa genre di film itu sebagai baik dan buruk, tetapi harus seimbang antara yang sifatnya menghibur, edukasi, terutama sejarah. Itu aja. Jadi ada film yang berimbang di dalam setiap masa produksi. Itu aja. Apakah nanti ke depan akan ada proyek-proyek selanjutnya, sebuah karya dokudrama biopik lagi begitu ke depan dari Mas Agus? Kita sedang melihat kemungkinan itu dan kita mencoba apabila film Prof Mokhtar ini bisa diterima, mungkin kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk mengembangkan lebih jauh. Itu dia ya. Mas Agus, Mas Dedi, Erlangga, sukses untuk filmnya ya, dan juga kita tunggu proyek-proyek selanjutnya lagi, the next project ya. Pokoknya semoga para produser, sutradara dan juga pemain semuanya dalam kondisi sehat, lancar, hingga nanti juga filmnya akan rilis ya. Banyak yang nonton karena ini tidak hanya sisi entertainment tapi juga sisi edukasinya juga kan sangat penting begitu. Setuju nggak penonton? Setuju. Jangan setuju aja. Iya, harus literasi harus diperdalam. Iya dong, harus. Kata-kata saya biasa aja kan. Terima kasih Mas Agus, Mas Dedi, Erlangga sudah hadir di Midnight Live, dan tentunya kita harus jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.